unit memori, hanya bisa membaca doang bisa. Nah saat ini flash memory juga banyak digunakan pada hard disk sama, maksudnya tadi hard disk yang SSD tadi ya, hampir mirip sama flash disk ya. Nah kalau yang zaman dulu ada nih, kalau mau tahu mungkin masih ada nggak di kalian, ada tape magnetik. Nah dulu Masih punya kaset ya, pakai kaset atau kaset. Kasetnya almarhum papa banyak. Nah ini dia. Iya, zaman dulu nih bisa kaset tentang awas dulu. Zamannya band-band nih biasanya dari kaset dulu nih, dia berapa juta per kopi. Nah ini dari kaset, penjualan kaset biasanya. Nah dari tape magnetik. Nah ini kayak ya penyimpanan ya dia. Nah, model pertama dari pada secondary memory. Tape ini juga dipakai untuk alat input output sama ya, di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil di CPU lalu disimpan dalam tape lainnya. Seperti ini nanti ditulis ditanya nih. Nah itu untuk magnetik paling banget 90-an ya. Nah ini kalau ini juga sudah tidak digunakan karena kan penyimpanannya sedikit lebih sedikit ya, floppy disk atau floppy ya, atau bisa disebut juga apa, disket ya, disket. Nah ini disketnya atau floppy disk. Nah pembacanya dengan sistem magnetik dia nih. Nah besar kapasitas maksimal 1,44 GB. Nah ini untuk floppy disk yang bacanya maksimal 1,44 GB. Oke, sebelum masuk output device, ada yang tanyakan teman-teman dari CD ya, CD yang dari sini ya, CD sampai tadi apa, floppy disk. Silakan. Halo teman-teman, oh mana nih suaranya nih? Pak, kalau misalnya laptop ini kan ada beberapa yang nggak ada CD-ROM atau DVD-ROM-nya. Itu kalau mau ngisi atau nganu buat pakai data Misal, ya, itu biasanya kan pakai alat eksternal ya. ya ada CD eksternal atau DVD eksternal. Nah nanti dia ikonnya konektornya USB ya. Iya. Video bisa juga seperti itu. Oh ya saya juga lupa masukin. Bisa juga tuh pakai CD atau DVD eksternal. Nah sekarang sudah DVD eksternal ya. Dia terpisah tuh di sini. Kalau misalkan kita nggak punya drive-nya ya, CD drive atau DVD drive-nya. Ada lagi teman-teman? Halo. Oke lanjut nih kita nih. Mungkin efek puasa mungkin Pak. Oh pada sahur ya? Sahur ya? Lanjut Pak. Lanjut dulu coba Pak. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Kita tadi masuk ke jauh lah. Floppy disk ini ya. Nah, output device. Oh tadi kan kemarin sudah input, kemudian ada proses ya. Proses termasuk tadi itu hard disk. Terus yang ini output device, jadi keluarnya nih apa nih? Jadi pertama ada monitor, ada printer, ada speaker, sama plotter. Plotter ada yang pernah dengar nggak plotter? Yang buat Teman-teman. banner itu kan Pak. Nah iya gitu. Nah ini saya jelaskan nih. Kalau monitor mungkin sudah ada sedikit, sudah ada ya, udah pada tahu nih. Nah tipenya nih dia digunakan sebagai tampilan gambar pasti gitu. Yang setelah diproses si komputer ini, CPU ini, kemudian ambillah sebuah output, sebuah gambar nih, gambar monitor. Nah, biasanya monitor
ini terhubung ke video adapter atau VGA ya, atau DVI atau HDMI bisa juga seperti itu. Nah, menentukan besarnya monitor digunakan ukuran inci ya, yang menentukan besarnya monitor. Nah, incinya ini misalkan ada 14 inci, 17 inci, 15 inci, dan seterusnya. Makin besar makin bagus kelihatan gambarnya ya. Sama seperti televisi atau TV. Nah, yang jenis-jenisnya ini ada, kalau ini lama nih, CRT, cathode ray tube. Jadi ibaratnya tabung ya. Kalau masih pernah ngeliatnya yang pakai tabung nih, biasanya Wardah Maret masih pakai tabung nggak? Apa sudah ganti LCD atau LED monitornya? Nah, kalau LCD liquid crystal display, kalau LED light emitting diode. Nah, ini macam-macamnya untuk jenis monitor. Nah, ini sama seperti TV zaman dulu ya. Nah, saya masih ngalamin nih ketika kita bisa dulu sempat dari teknisi benerin ini nih, kan teknisi komputer ya, zaman kapan tuh mau benerin, kan gambarnya agak bisa biru atau hijauan nih. Kalau benerinnya gimana caranya? Ya harus buka dulu nih tabungnya gitu. Nah, tabungnya ini harus hati-hati nih karena dia masih menyimpan arus listrik. Kalau yang mungkin yang belajar elektro atau elektro ya di SMK-nya, itu biasanya harus dihilangin dulu pakai ground. Biasanya ada kabel colokin ke tabungnya itu langsung ke tanah gitu ya, biar si tabungnya itu nggak menyimpan arus listrik lagi, karena berbahaya nih kalau misalnya kita buka terus kita langsung pegang, bisa-bisa kita terpendal juga. Seperti kasus contoh Saya pernah, Pak. saya pernah juga, bener kan rasanya enak. Iya. Gemeter, Pak, satu badan, Pak. Kenapa? Gemeteran satu badan habis kesetrum. Nah iya, makanya jadi dia masih nyimpan itu. Tapi sekarang gimana, nggak jadi manusia listrik kan maksudnya kesetrum? Insya Allah mboten. Boten. Oke. Nah, itu bahayanya seperti itu tuh, untuk kalau komputer aja monitor seperti TV zaman dulu kayak gini, TV yang tabung ini kayak gitu, harus hati-hati. Pasti aliran listriknya harus dibuang dulu baru dipegang. Saya juga harus hati-hati di waktu itu. Kalau saya nggak dibuang dulu, saya pakai, pokoknya nggak boleh nyentuh sedikit, kasih macam lap atau keset, saya taruh aja. Terus kan benerinnya kan dia analog ya, nih kalau seperti bener analog, saya putar-putar aja pakai obeng yang panjang sambil lihat di depannya layarnya udah bagus belum. Biasanya seperti itu. Biasanya banyak tabung, terus ada kapasitor banyak banget di situ. Kalau kita buka si monitor CRT ini. Nah, ini jenis monitor tabung ya, yang dulu kayak gini. Nah, lanjutnya ke LCD atau LED nih, kalau udah lebih keren nih, lebih ringan. Nah, kalau dia gunanya sistemnya menggunakan polarisasi cahaya. Berarti 2 plat filter, kan di dalamnya plat semua ya. Plat kayak papan itu ya, yang menggunakan cairan kristal. Nah, transfer datanya secara digital, bukan analog lagi. Udah nggak ada putar-putar lagi. Nah, untuk menggunakan konektornya ada DVI sama VGA. Itu ya. Nah, di sini juga ada kelebihan. Sebenarnya ada kelebihan ini CRT ini. Yang CRT memiliki respon yang lebih cepat. Misalnya kan kalau kita tombol power kita pencet ya, bisa langsung nyala, gitu kan. Kalau LED agak sempat delay dulu, lama, gitu kan. Nah, kelebihan monitor CRT seperti itu, langsung biasanya bunyi gitu, langsung nyala layarnya. Terus dapat menampilkan resolusi kecil dengan tampilan full screen. Dapat menampilkan resolusi yang sangat kecil juga. Nah, kalau dia juga lebih
kelebihannya memiliki kontras rasio yang lebih tinggi rasionya ya, sehingga dapat menampilkan warna hitam nih, misalkan warna hitam yang lebih hitam lagi bisa lihat aspek rasio kontras rasio ya. Terus memiliki sudut pandang yang lebih baik, maksudnya sudut pandang ini lebih kelihatan gimana, lebih kelihatan gitu kan, kotak gitu TV zaman dulu gitu. Nah, lanjut lagi kelebihan monitor LCD dan LED. Nah, kalau jelas ya beratnya pasti kalau LCD lebih ringan, kita bisa bawa kemana gitu dibanding sama CRT. Nah, lebih kecil, bentuknya lebih kecil. Nah, kemudian radiasi cahaya, ini radiasi cahaya yang diberikan dia lebih kecil, dia lebih rendah. Terus juga daya yang lebih rendah, maksudnya listrik ya, wattnya lebih kecil nih untuk yang LCD dan LED. Nah, dan juga untuk gambarnya dia kalau misalkan nonton filmnya sama ya udah resolusinya udah HD, udah resolusi tinggi, high definition. Nah, seperti itulah LCD, CRT, LCD dan LED. Kemudian, nah monitor ini yang jadi perhatian ini nih sebenarnya, besarnya layar dalam inci, saya kan ini inci ya. Kemudian ada refresh rate, contoh berapa biasanya kalau refresh rate-nya contoh berapa, 60 Hz ya frekuensinya. Kadang ada yang nggak nampil tuh, misalkan itu wah nggak nampil nih. Nah, rasionya biasanya rate-nya ditinggiin gitu, bentuknya monitornya. Kemudian aspek rasionya dia 4:3 sama 16:9. Untuk display resolusinya saya contohkan kalau di layar kita ya, normal 1024 kali 768. Dia layarnya udah lumayan kelihatannya lebih enak gitu lihat dibandingnya 840 648 48 84. Nah, itu agak lebih besar kan resolusinya. Dan yang satu lagi pasti menggunakan power. Itulah untuk yang jenis-jenis monitor ya, jenis monitor di output. Ada yang tanyakan dulu nggak sebelum masuk ke printer nih teman-teman? Silahkan. Kita lanjut ke printer. Efek puasa nih pada diem ya. Teman-teman, halo. Iya Pak. Halo. Iya Pak. Halo. Oh masih. Iya Pak. Lanjut ya. Iya. Masih nyimak Pak, masih nyimak. Dan saya pada tidur. Ada nyimak Pak. Oh nyimak. Oke, alhamdulillah. Lanjut ya. Yang masih di rumah berapa orang nih? Yang di rumah. Pak. Saya Pak. Dari Jawa Timur Pak. Tido, Haikal, Dari Jawa Timur 4. Gigi. Yang Jawa Timur ya? Dari Jawa Timur. Jawa Tengah juga Pak. Jawa Tengah juga. Jawa Tengah. Jawa Timur. Jawa Tengah Pak. Pak. Jawa Timur ada 4. Jawa Tengah ada berapa? Jateng. Ada 3 Pak. 3. Tapi rencana nanti insya Allah kepetik ya? Insya Allah. Iya Pak. Kayaknya Insya Allah. Berarti belum ada. Pengennya kepetik Pak. Oh, belum ada surat keputusan kepetik ya berarti ya? iya belum ini. Nanti tunggu aja insya Allah mudah-mudahan bisa. Kalau udah, karena kan Jakarta tahu deh, kita mau PSBB lagi kan, ngeri juga. Oke, kita lanjut ya. Printer. Nah, printer juga teman-teman mungkin udah pada tahu nih alat output device nih. Printer perangkat output komputer menggunakan untuk mencetak dokumen baik teks maupun gambar. Udah nggak gitu lagi ya, maksudnya bisa teks dan cetak foto sekarang ya. Nah, jenis printer ada dari metric, inkjet atau double jet ya.
atau laserjet. Nah, ini jenis-jenis ini printer yang akan saya bahas. Pertama dot matrix. Nah, ada yang pernah lihat kan nih dot matrix? Dia menggunakan tinta pita, menggunakan menekan tinta ke atas. Nah ini ya, seperti ini nih, jarum-jarum. Dia bacanya, kalau kalian belanja di Indomaret atau Alfamart, biasanya kan kayak gini ya, dapat apa? Bomnya ya, struknya. Nah ini pakai printer ini nih dia sebuah titik-titik, jadi jarum-jarum yang menekan ke pita. Dan juga biasanya pakai kertas karbon, belakangnya ada hitam ya, kayak kertas karbon ini. Nah itu dari situ tintanya hitamnya, karena titik-titik itu nyatu ke situ, jadi tek, jadi membaca itu jenisnya seperti itu. Terus juga kalau pitanya sih murah dan tahan lama, digunakan untuk accounting. Nah mungkin sudah jarang ya yang menggunakan, tapi yang untuk accounting lebih bagus sama ini ya. Dan juga yang kayak tadi ya, di supermarket yang masih pakai ini, pakai printer dot matrix. Mungkin Tapi ada, saya ke Indomaret nggak pernah lihat, Pak. pernah lihat beneran, coba dah Iya. lihat printernya. Sering lihatnya kalau di pajak, di Pajak ya, BPJS, iya, kayak gini ya. iya, Biasanya atau ke kalau, bank. nah bank juga masih ya benar, karena kan ya lebih accounting. Indomaret mungkin printernya biasanya taruh di bawah atau nggak kelihatan, biasanya dia langsung ke langsung itu ya, ada alat dari komputer langsung kayak kasir ya, mesin kasir ya, biasanya kan gitu kalau Indomaret. Iya, Pak. Nah ini Karena kan kalau Indomaret biasanya print kecil itu loh, Pak. ya kecil benar, dia menyatu sama komputernya atau alat kasirnya ya. Nah sebenarnya dia menggunakan sistem seperti ini gitu. Kayak kertas karbon kan, ada karbonnya terus buat ya kantor pajak, kalau kita BPJS juga ada ini, untuk bank juga ya masih ini. Biasanya bunyinya kayak gitu ya. Nah, ini printer dot matrix. Nah, ini printer inkjet nih. Kalau inkjet biasanya menggunakan tinta cair. Kemudian wadah tinta disebut cartridge ya. Ada gambarnya ini, ada gambar tintanya BW dan color ya. Black, white ya. Kalau color kalau misalkan tahu infusan teman-teman, warnanya apa aja? Ingat nggak? CMWK, Kemudian apa ya? cair. M apa M? Magenta. Terus Y-nya Y-nya apa? yellow. Yellow. K-nya bener nggak? CM Y. Jadi bukan pakai RGB ya, Pak? Apa? Bukan pakai yang RGB. Nah, kalau ini yang cartridge ya, printernya. Oh. Nah, sekarang juga bisa diisi ulang ternyata kan, cuman boros ya. Saya pernah ini kan, isi ulang si cartridge, daripada kita beli cartridge ya lagi ya. Kalau printernya memang murah, tapi kalau cartridge printernya murah, kalau cartridge-nya agak mahal. Nah ini yang kalau ini juga ini ya, ini buat titik-titiknya juga nih, untuk terhubung bisa ngeluarin tintanya di sini. Nah ini printer inkjet, harga printer lebih murah, harga tintanya mahal, cepat habis yang dari sebulan. Jadi satu rim kertas ini nggak nyampe, kalau satu kemarin saya coba ngeprint satu cartridge ini baru berapa kertas, belum sampai setengahnya lebih, belum sampai satu rim udah habis ternyata. Beda lagi kalau yang infus ya, kalau infus mungkin lebih banyak. Paling kendala untuk infus dia agak
tersendat ya kalau ada yang misalkan ada Gelembung biasanya dek selangnya. selangnya kayak mampet ya kadang. Nah itu dia. Kalau nggak mampet Kalau biasanya ada gelembungnya kalau jadi pakai tintanya bus, nggak gimana keluar. namanya pakai bus tuh? Iya, gelembung gitu ya. Kan ada juga ya, kadang udah pakai cartridge tapi menggunakan lagi pakai bungkusan. Nah bisa juga tuh begitu, tambahin lagi, cuman dia harus dimodifikasi ulang tuh. Nah pada model yang baru bisa cetak foto ya, glossy ya, untuk glossy kertas paper ya. Untuk misalkan mau ngeprint foto ya kan, biasanya untuk tempat-tempat yang mencetak foto pakai ini gitu. Karena digunakan untuk pengguna rumahan juga misalnya. Nah ini printer inkjet. Nah untuk laser jet, pernah nggak pakai laser jet? Nah, ini ya, tintanya biru. Belum pernah Pak, mahal. Mahal, udah jarang. Itu tak pernah. Nah, jarang ya, udah jarang. Tapi kalau misalkan kalau kita ngomong ngeprint warna hitam aja, dia lebih bagus dibanding sama yang printer yang tadi, inject tadi. Ini laser jet. Ini namanya tonernya nih. Ini ada bubuk hitam di dalamnya sebenarnya. Jadi kalau misalkan habis diganti lagi, nanti dibuka, pasang ini toner. Nah harga printer emang lebih mahal dia. Tintanya mahal juga dia, bisa diisi ulang dia. Tapi awet banget. Berapa rim juga cukup kali. Cuman pakainya dia bubuk. Nah prosesnya cepat deh kalau ngeprint pakai laser jet ini. Nah ini untuk perkantoran biasanya. Kalau yang hitam misalkan dokumen nggak pakai warna, misalkan pakai hitam, surat-surat apa pakai ini nih. Ini pakai ini. Tintanya namanya toner. Namanya. Yang sudah jarang, tapi masih kantor masih banyak untuk yang hitam ini. Karena dia kan kalau di printer yang laser jet atau tinta, ketika kita print, setelah print kan masih basah tuh, kita pegang sedikit agak melebar ya. Nah kalau dia enggak deh, karena dia bubuk nempel ke kertas seperti itu. Nah sebelum masuk ke selanjutnya speaker, ada yang tanyakan nggak untuk yang printer nih, dari mulai red matrix, inject sampai laser jet. Nah teman-teman, pokok bahasan kita masih ini nih, teori soalnya. Selanjutnya besok insya Allah gitu ya. VirtualBox-nya udah ada belum teman-teman di komputer masing-masing atau laptop? Sudah Pak. Sudah, video udah. Siapa lagi yang udah? Sudah ini Pak. Katanya. Yang belum siapa nih? Yang masih pakai PC pakai HP, masih ada nggak yang pakai HP? Apa nih? Ini yang ngomong. Saya Google Meet-nya tetap pakai HP, Pak. Gigi masih pakai HP. Tapi udah Untuk tetap kalau pakai misalnya HP. praktek gimana Gigi? Pakai laptop? Ya, tapi Google Meet-nya tetap pakai HP, Pak. Soalnya kalau pakai laptop agak boros, Pak. Google Meet-nya tetap pakai HP, tapi saya ngadep laptop. Pakai data ya? Iya, Pak. Oh, pakai data ini ya? Tapi Google kameranya pakai laptop gitu ya? Iya. Oke. Nah nanti kalau misalkan bisa praktek coba kalian download Gparted ya. Kalau di Linux Ubuntu sudah ada Gparted, kita nanti pakai untuk harddisk bikin baru kan, misalkan harddisk baru, jangan pakai harddisk yang ini, harddisk virtual aja nanti kita buat. Makanya kita buat VirtualBox, kita coba partisi harddisk. Nanti coba cari aja Gparted nanti atau besok kita coba minggu depan ya, aplikasi untuk partisi. Sediakan aja Gparted-nya, cari aja download misalkan Gparted ini, misalnya Gparted
Saya sebenarnya patet. Yang saya tulis di saya minta aku menganggarkan di chat di patet. Untuk apa Pak? Itu untuk aplikasi buat partisi hard disk. Kalau udah ada virtual boxnya mungkin bisa praktek kita pakai itu diinstal. Bentuknya di paketnya apa ya, ISO apa gimana ya nanti saya coba dulu, nanti saya hubungin di grup deh apa gimana, saya coba dulu. Belum terinstall Pak, tapi bisa diinstal Pak. bisa diinstal Ya, 400 KB Pak. ya, harus Ya. 10 byte megabyte Di Ubuntu software ada Pak. ada kan ya. Iya, tinggal install Pak. Nah itu kalau persyaratan kalau dihubungi software, kalau kita pakai Gitpatet yang kebaca harus kita tuh di kalau misalnya kita buat sendiri kan harus biasanya kan kita mau buat dari kosong, jadi bisa menentukan partisi yang binary, standard dan selanjutnya. Nanti saya pakai Gitpatet, makanya saya butuh Gitpatet yang belum terinstall, misalnya atau ISO-nya atau ISO, jadi berupa kayak ISO kalau di Virtualbox. Kenapa chat suaranya kurang jelas. Kenapa chat kok suaranya kresek-kresek? Jadi Pak, suaranya nggak bisa, saya nggak bisa ngomong, Pak, bisa boleh Pak, boleh Pak, boleh Pak. Suaranya kurang bagus. Halo, Ya, bisa masuk, ya, coba ngomong. halo, nggak Pak, tadi mic-nya nggak bisa masuk Pak, nggak bisa keluar, Sekarang bisa. ya saya oprek, Oh, ini pakai PC petik ya? iya, tadinya nggak bisa keluar Pak, sama saya oprek, dibongkar semuanya, enggak lah. Kalau PC kan di sana ada dua kan ya, Nah, speakernya ada mic sama itu kan, iya ada, speaker. ada nih yang kan speaker, headsetnya satu doang kan? iya, Headsetnya ada satu doang kan? hmm. Udah dikasih konektor atau gimana? Converter? Pakai converter biasanya. Apa Pak? Enggak, udah bisa masuk Pak. Udah aman tuh, suaranya udah jernih. Udah ya, bagus Pak. Alhamdulillah. Ya, Saya Nah, udah kita lanjut lagi ya. Tadi udah ngobrol printer. Sekarang speaker deh, masalah speaker nih. Speaker nih udah banyak nih, yang juga tahu gunakan untuk mengeluarkan suara di komputer. Ini juga termasuk alat output ya. Masuk output device yang merupakan speaker terhubung ke port sound, ya, sound card. Kalau dahulu mah sound card itu kita beli tuh zaman Pentium 3, kita harus beli sound card dulu karena belum ada cardnya atau konektor untuk si sound card ini. Nah kalau sekarang untuk komputer sekarang sih udah alhamdulillah sudah ada di motherboardnya atau di bagian depan casing sudah ada tuh si komputer kita ya, sudah ada konektor sound dan mic, biasanya udah ada. Nah speaker ini banyak ya, jenis menggunakan ini ada yang ini yang kecil, ada yang besar, lumayan untuk nonton film kan, layar apa suaranya juga lebih. Lagi yang besarnya ada bass-bassnya untuk speaker. Nah ini plotter nih yang tadi saya sebut, yang tanya nih, plotter digunakan untuk ngeprint gambar vektor. Ini untuk plotter. Nah plotter selain gambar vektor ada apa lagi? Spanduk ya, spanduk yang ukuran besar, banner yang ukuran besar, itu untuk plotter. Kalau ini gambar apa nih? Atlas ya,
ada peta, nah bisa juga sini dapat. Nah selanjutnya ada yang kemarin terlewat nih, kita kata ekspansi. Nah kata ekspansi ini sebenarnya udah kita bahas di pengantar jaringan ya, lebih ke karena kan lebih ke network interface card atau NIC nya. Yang pertama graphic card atau disebut juga apa itu grafik ini ya. Kemudian ada sound card yang tadi saya sebutkan, kemudian ada NIC, network interface card. Nah di sini ada Ethernet card sama wireless card. Nah ini berupa card, biasanya dia tipenya IDA ya. PCI, wah IDA mah hard disk. Ada PCI Express atau AGP, zaman dulu AGP yang grafik. Nah ini grafik card nih untuk main game yang bagus nih ya, game desain grafis tampilannya memang bagus. Nah memiliki fitur-fitur 3D ya, anti-aliasing, transport dan lighting, dan context edit. Ini untuk grafik card. Biasanya ada kipasnya ya, heatsinknya ya, dia ada heatsink kipas. Ini di VGA nih, ini VGA. Portnya ini. Nah di sini juga ada sama Ethernet maksudnya integrated ya, ada di dalam PC kita. Misalnya sekarang kayak gitu udah masuk ke prosesor kita, terintegrasi di motherboard yang untuk menggunakan share memory. Dedicated graphic card terpasang pada slot khususnya saya sebutkan tadi, AGP atau PCI Express 12 kali. Untuk kualitas biasanya lebih bagus dedicated ya, atau disebut juga graphic card dibanding sama internal atau onboardnya integrated. Dan harganya juga biayanya lebih mahal dedicated karena kita beli lagi ya. Tapi untuk dari segi gambar ya bagusan graphic card. Seperti PC yang dipetik sudah ada graphic cardnya, kalau nggak salah 1 GB graphic card, jadi dedicated ya. Nah selanjutnya nih sound card seperti ini, dia banyak colokannya, nah hanya mix sama speaker doang nih banyak. Kalau yang ini di sini ya, nah, biasanya dia slotnya PCI. Sound card digunakan untuk memproses suara yang dikeluarkan atas speaker. Nah untuk saat ini umumnya sound card ini tidak digunakan ya, karena sudah terintegrasi dengan motherboard. Nah ini jadi udah otomatis yang sudah ada di motherboard sama bagian depan casing ya, kerja sama motherboard. Jadi kita biasanya kalau komputer di atas yang itu udah ikut, udah nggak bisa beli sound card lagi kalau mau mendengarkan musik atau dan lain-lain. Suara. Kemudian ada network card nih, network card ini juga dibagi dua nih, pertama ada wifi card sama LAN card atau alternate card ini ya. Nah ini wifi card juga sekarang orang lebih banyak ke USB ya, USB wireless atau sebetulnya dongle. Ini yang cukup lama di ketik ada tuh, kalau mau lihat ada di lemari belakang, masalah di pas jaringan ya, ada di lemari besi itu. Nanti kalau wifi card ada antenanya, pokoknya buat antena untuk gelombang radionya. Kalau ini network card untuk menghubungkan ini ya, TCP ya. Kemudian ada untuk interface card untuk server seperti ini. Jadi satu kan, kalau server kan nggak mungkin satu untuk internet cardnya. Nah ini 4 port gigabit internet card, gigabit ini satunya udah gigabit, ini lagi 4 port. Nah ini untuk fiber optic card. Ini sebelum di keluarannya outputnya itu ya, UTP. Ini pakai fiber optic card. Nah, sekarang lebih nggak ada card
networknya lebih ada connector sendiri fiber optik. Oke, slide-nya sudah ya. Materinya memang sedikit lebih media atau storage media ya dalam size-nya. Seperti ini ya. Teman-teman ada yang tanyakan nggak? Halo. Halo. Pak, Ya, oke. Chat. pengen tahu yang tadi yang nick untuk itu untuk apa tadi? Nick untuk Nih. nah ya Nah, untuk server itu kenapa Pak ya? sama seperti LAN card atau Ethernet card, cuman dia bedanya kalau si Ethernet card kan cuman satu port chat yang LAN card. Yeah. Kalau dia nih dia lebih dari satu. Oh ya ada 4 ya. Nah, kalau server biasanya kan kalau misalkan daripada kita beli 2 Ethernet card, Ya, misalkan ya, yang ini aja. kalau ada satu cardnya ada berapa port, 4. ini aja sama. Itu gunanya buat menyambung buat jaringan itu Pak, menyambung. Itu membagi jaringan. Biasanya kan kalau server kan sebagai pelayan tuh. Ah. Kan yang satu Oh iya benar ya. net, satu portnya ke jaringan LAN, bisa gitu. Oke, ada lagi Cek? Udah Pak. Cek dipetik kan? Makasih. Iya dipetik. Lanjut, siapa lagi nih? Kalau nick itu bukannya buat membatasi laptop yang lain ya untuk terhubung langsung dengan internet. Soalnya kalau kemarin bantu nggak juga. Kalau kemarin saya bantu install server deh sekolah, port ini digunakan untuk nyambungkan lain, tapi biar nggak langsung internet gitu loh Pak. LAN jadinya ya? Biar nggak bisa, tapi nggak bisa buat searching gitu loh. Bisa buat masuk, masuk ke portal gitu doang ya? ya. Kan nanti Jadi, kalau LAN misalnya utamanya pakai yang mic ini, Ethernet card, LAN utamanya, berarti untuk internetnya ini gitu. Ini ke LAN gitu. ya LAN-nya masuk ke server, terus ke anak-anak, keluarnya masuknya dari nick ini. Ini. Pakai Saya password lihat. juga ya berarti ya? Iya, Tergantung sih kebutuhannya. Kalau di sekolahannya video berarti kayak gitu ya? iya Pak. Di sana pakainya apa video? Udah pakai fiber optik? Wifi-nya pakai fiber optik, tapi kalau PC-nya ngerakit yang murah. Apa tuh? PC biasa? PC biasa tidak. Ya yang kemarin upgrade itu salah. RAM-nya 852 nggak masuk. Engine apa? Intel berapa? Per berapa? i5. i5 ya? Ya bagus berarti udah i5 sama diketik juga i5 tuh kalau mau lihat Core i5 dia kalau generasi tapi RAM-nya udah 8 Iya Pak. bisa Yang kemarin jadi kendala malah hard disknya Pak. kenapa habis Cuma 1/4 tera. 1/4 tera cuma. 1 tera Bisa. tapi kebacanya 1/4 atau gimana? Nggak, memang 1/4. Jadi langsung perlu buat install aplikasi Iya. buat server. 1/4 berarti berapa tuh? 250 ya? 320? 250 Pak. 253 bisa apa? Windows sama Linux atau Windows doang? Atau Windows doang? Pakai Windows. Oh, masih pakai Windows ya saja. sana ya? Iya. Mau install Linux juga terlalu mepet waktunya sama UN kemarin. Sempat bermasalah juga kan. Ya? Sempat bantuin juga. Iya, Ada berapa unit? 20. 20. Di DOS atau gimana? Atau satu-satu? Kenapa?
satu? Soalnya Satu-satu. satu. Oh, kirain bikin master satu di harddisk nih, kan bisa digas tuh. Iya, tapi kemarin kadung Belum tahu ya? gopo, Pak. Hmm. Waktu tryout online lainnya biasa normal. 2 minggu sebelum UN bermasalah, Pak. Mau Pakainya ganti apa sana? Provider. dalam Providernya apa? Pakai apa? maksudnya. Provider internet. Oh, provider internetnya IndiHome. Oh, udah ini. Berarti paketan semuanya berapa giga tuh? Nggak tahu, Pak. Yang jelas kecepatan speednya 20 megabyte per second. Ya. Nggak terlalu cepet juga sih, Pak. Oh, berarti pernah ini ya, ngebangun PC atau misal PC ya, video ya? Cuma bantu doang, Pak. Oh, nggak bantu. Di sana apa sih? Alia ya, Madrasah Alia. Mana ya? SMA IT Tafid Al Iman. Oh, SMA IT. Iya. Ya SMA IT ya, ya harus ini. Jurusannya apa kemarin? IPA. IPA ya? Iya. Tapi udah tapi belajar IT-nya di masuk materi sekolah ya? Apa Belum, Pak. oh, belum? Iya. Kirain saya Belum ada TIK-nya malah. oh belum ada. Oh baru 2 angkatan itu yang kemarin yang dibilang video ya? Iya. Masih angkatan 2 saya. Tapi alhamdulillah ada punya pengalaman tuh video untuk instalasi, merakit. Nah kita Iya. kendalanya nih merakit nih pakai mau nanti saya cari aplikasinya nih untuk merakit kayak simulasi ya nanti pakai itu. Saya Bisa dari coba 2009 soalnya mainnya di warnet, Pak. main apa? Ya semua dimainin. Oh. Tapi nggak tidur di warnet kan? Sering, Pak. Waduh sering, bukan enggak malah sering. Aduh, video. Ya udah mudah-mudahan kita ketemu nih, ya, kita bisa ngobrol-ngobrol banyak nanti. Amin. Amin. Allah. Ternyata video pengalamannya banyak tuh temen-temen tuh, walaupun dia bukan jurusan TIK. Pantes deh, agak tahu nih, sama seperti ya, angkatan berapa tuh udah sama ada juga. Pas kalian si Jaya udah, nah si Bayu gitu. Udah sama karena sering main ke warnet atau apa ya tahu dia browsing atau ngoprek pasti tahu. Nah yang dipetik bisa tuh ngoprek tanya misalkan ada apa lagi atau enggak, silakan aja tanya kalau misalkan ada pertanyaan. Kalau itu ngeliat hardware ada di belakang itu, tapi jangan lupa dibalikin situ di mana di lemari ya, lemari belakang, lemari besi itu. Nah, di situ ada perangkat-perangkat hardware kalau mau lihat dari motherboard, terus ada wifi card, di situ ada semuanya. Terus ada apa lagi akses point kalau nggak salah, cuman belum dipakai atau mana ada udah dipakai ada potong lain. Oke, ada lagi teman-teman. Nah, untuk mengenai tugas untuk hari ini, mungkin tadi kan kita bahas yang byte, bit ya. Nah, kalian cari tahu tuh perbedaan bit dan byte. Ini sedikit saya jelaskan tuh. Coba bit itu gimana, terus apa, terus byte gimana, biasanya satuan-satuan itu gimana. Nah, kalian coba cari tahu, itu nomor tugas nomor 1. Nanti saya kasih itunya ya, soalnya juga nanti aja. Kemudian ada satu lagi Pak, harddisk nih, harddisk tipe SATA kan ada ya. Cari dari ukuran
terkecil sampai yang terbesar ya, bisa yang besar itu bisa sampai satuannya bisa tera ya. Seperti itu teman-teman. Cari harddisk. Oke Pak. Aceh paling tanya lagi Aceh. Enggak. Sana gimana? Gitu. Udah kemarin YouTube-nya udah diupload kan? Apanya? Ada yang nanya yang tentang pemrograman sel. Oh, Bang Wangsa kan kita baru belajar cara membuat shell script kayak gitu Pak kemarin tuh. Ya udah di YouTube-nya udah itu kan diupload. Mana ada yang belum ya? Ada yang minta ke saya soal belum diupload. Oh udah, mungkin itu Pak suaranya nggak kedengeran. Oh, suaranya kecil ya? Suaranya terus sama burem, Berat kualitas videonya burem. perkenalnya. Iya, jadi nggak kelihatan. Jadi seperti itu yang rekam ya. Jadi nggak kedengeran. Jadi sayang itu doang sih Pak, nggak kedengeran. Jadi kita ya gitulah. Kalau bisa ngopet ya. Bisa. Insya Allah. Nanti tugasnya saya buat di tadi ya di dalam grup ya. Ya di grup aja Pak ya. Ya. Nah, untuk materi ini mungkin untuk media sampai sini mungkin kalau untuk praktek terus minggu depan coba kalian langsung dari dalam ini saya bukan komunitas saya Jakarta terkait Suaranya Putus, Pak. putus. Pak. Putus Pak. Iya, sabar. putus. Suaranya nggak ada Pak. Oh, jaringan saya nih lagi kan saya pakai paket data juga. Jadi saya stop dulu. Nih kalau dia pakai dari yang ini aja nih, saya stop dulu cari ini. Cari yang departure. Bentar ya, saya lagi nyari-nyari biar enak langsung ambil. Nah ini teman-teman pakai departure ini nih, kelihatan nggak? Buat apa nih Ini Pak? ada di departure Kelihatan Pak. untuk yang itu ya apa partisi. Nah ini departure. Ada yang live, ini bentuknya ISO nih kan, ISO. Nah nanti coba kita install di Photobox ini. Di Photobox kita buat harddisk baru misalkan Gimana, berapa Pak? giga. Nah,
Nah itu baca dari kenapa Downloadnya gimana? tidak Downloadnya caranya gimana, Pak? kalau tampilan layar saya ada nggak di sini yang presentasi? Ada. Ada, Pak. Nah ini aja tadi gepraktek.org kita link nah, pilih yang download. Kalau ini web USB atau CD biasanya untuk bisa ngambil ke USB CD. Nah ini nih yang ISO bentuknya. Ini tinggal download. Untuk distribusi juga ada. Itu besarnya berapa tuh? Ini nggak ada. Ini jaringan saya nih, mod. Nah coba nanti terus itu ya saya juga mau download cuman lama nih. Ini saya udah masuk nih, terus langkah selanjutnya gimana nih? Udah Sudah lagi ISO-nya ya. 349 MB. Kalau udah 300 MB ya. 349. Belum sampai 500 MB ya. Ya, raw CD. Ya, CD bisa. CD bisa itu. Anu udah diketik. Arnold datang juga itu Pak. Setengah 10. Saya jadi coba download nih. Downloadnya lama. Oke nanti saya downloadnya satu jalan aja ya. Mungkin kalian coba dulu download nanti atau setelah siang nanti boleh kalau mungkin bisa dulu sana accountnya di belakang nggak ada ya. Praktek apa misalnya ke praktek
sebenarnya sih Departed sudah ada di Ubuntu ya, cuman seperti saya bilang tadi nanti kebacanya habis kalian sih misalnya di dalam komputer ada kalian, kalau itu pakai hadis yang kosong berarti bikin virtual aja untuk hadis ini, pakai virtual box itu ke tim partisi. Oke, selanjutnya mungkin kalian mengerjakan tugas ya. Ini tugasnya nanti akan saya share dan slide-nya akan saya beri di grup ya. Ya Pak. Sambil download yang tadi si paket. Nanti saya akan share ke grup. Oke, untuk hari ini materi dari sistem komputer, antar sistem komputer dari mulai hard disk, penyimpanan yang semua hard disk, terus ada apa tadi jenis hard disk ya, bagian dalam hard disk, terus jenis-jenisnya, terus ada CD, Blu-ray, kemudian ada flash disk, selanjutnya ada SSD tadi ya, solid state drive, terus ada tape magnetic yang nih sama floppy disk sampai ke output device ya. Untuk hari ini presentasinya saya cukup sekian ya. Kita ucapkan dengan alhamdulillah. Di grup ya teman-teman ya. Siap. Sama tadi yang lupa download yang ya. Sama yang kalau misalkan ada yang belum bisa Probox di Ubuntu ada kok bisa tersedia. Oh, siap laksanakan. Oke, dari saya cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.